itu larangan yang apa namanya sangat eh, bukan, mohon maaf, sering juga kita lakukan ini. Apa itu? Kerap kali kita merendahkan dan mencela nasab keturunan seseorang. Ternyata ini bagian dari dosa besar ya, mencela nasab. Nasab itu apa? Nasab itu garis keturunan seseorang. Ya, nasab itu garis keturunan atau keluarga besar dia dari mbahnya, mbah-mbahnya sampai sekarang. Ya, kalau orang Arab nasab, umpama saya ambil contoh nama lengkap saya Nizar Saad Jabal. Nah, Jabal inilah namanya nasab. Ya. Jabal ini namanya nasab. Kalau orang Arab ya, ada Basalama, umpama. Kemudian ada apa lagi kan gitu ya. Lah ini namanya nasab. Ya, ini semua nasab. Nah, kalau kita orang kita, saya nggak tahu kalau di masyarakat Jawa apa ada. Setiap orang pasti ada jalur nasab dari keluarga besarnya dia. Ya, kalau saudara-saudara kita Muslim yang ada di Medan, mereka ada itu nasabnya. Ada yang dari keluarga apa namanya, inilah ini gitu ya. Nah, ini namanya nasab, jalur keturunan mereka, keluarga besar mereka. Ya, kalau di zaman Rasulullah SAW kan banyak tuh, ada suku Quraisy, kemudian ada Bani Hashim, ada At-Taimi, ya, dengan macam-macam di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ad-Dausi, Abu Hurairah, oh dari daerah wilayah gitu ya. Ada yang dinisbatkan ke wilayah, ada yang dinisbatkan yang nasab ini dari keturunannya. Ya, begitulah yang dimaksud dengan nasab. Jadi keluarga besar dia, ya, keluarga besar dia yang terpayung dengan satu suku atau marga bahasa kita ya. Nah, at-ta'nu fin nasab maksudnya adalah mencelah nasab ini. Lalu apa yang dimaksud dengan mencelah nasab? Nah, kita jelaskan. Mencelah nasab apa itu nasab? Nah, nasab. Nasab ini artinya keturunan. Keturunan. Atau kalau istilah kita marga. Ya. Mencela nasab. Berarti mencela nasab. Apa bentuknya mencela nasab ini? Dijelaskan oleh para ulama, mencela nasab ini bentuknya pertama menafikan. Menafikan. Tahu menafikan? Menafikan itu artinya membuang. Membuang, menghilangkan. Ya, dia menghilangkan. Menghilangkan. Yang kedua adalah meragukan. Meragukan. Yang ketiga, merendahkan. Merendahkan. Nah, ini. Jadi mencela nasab, keturunan marga seseorang. Nah, mencela nasab berarti apa? Menafikan, membuang, menghilangkan. Kalau kita disebut umpama, kenal nggak sama si Fulan? Siapa dia? Fulan bin Fulan bin Fulan. Disebutkan marganya. Ah, bukan. Dia bukan dari keluarga besar itu. Enggak. Cuma ngaku-ngaku aja dia.
Nah, ini namanya apa? Menafikannya. Ya, menafikannya. Ah, bukan, dia bukan termasuk dari keluarga itu. Bukan, gitu ya. Menafikan, membuangnya atau meragukannya. Kenal nggak si Fulan bin Fulan? Lalu yang bilang, ah masa nggak mungkin lah orang kayak dia berasal dari keluarga itu, gitu ya. Nggak mungkin lah orang kayak dia termasuk keluarga itu. Emang dia dari mana? Jadi meragukan. Nah, jadi ini nasab, keturunan, marga yang sudah tentu yang sudah apa? Yang sudah jelas ya. Yang jelas bersifat pasti dari keluarga itu, tapi dia menafikan dan meragukannya. Ya, dia menafikan. Ah, nggak mungkin dia berasal dari situ. Orang kayak dia kok dari keluarga itu. Nggak mungkin. Itu ya, membuangnya. Atau meragukannya. Masa orang kayak dia dari situ. Atau merendahkan dan menghinanya. Fulan bin Fulan, lalu dia mengucapkan kata-kata yang sifatnya merendahkan. Alah, itu cuman nggak ada artinya. Direndahkan, dicibir dengan kata-kata, baik dengan kata-kata, ini bisa apa? Bentuknya merendahkan itu dengan kata-kata, atau dengan isyarat seperti yang lalu, bahasan yang lalu ya. Dengan isyarat. Jadi kalau disebut nama fulan marganya dia, maka dia memberikan isyarat kode dengan wajah yang dahi yang berkerut ya, seperti yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu tentang mencela, merendahkan gitu ya, dengan dahi yang berkerut, humaza, lumaza, atau dengan kata-kata. Ya, dengan kata-kata. Tahu nggak si fulan? Alah, itu receh. Nah, bahasanya gitu orang kita. Ah, receh, keluarga itu kan receh, nggak ada artinya. Gitu ya. Jadi ini termasuk bagian mencela nasab dengan 3 bentuk ini. Hukumnya apa? Hukumnya jelas. Hukumnya. Hukumnya apa? Hukumnya para ulama mengatakan ini dosa besar. Ya, berarti apa? Menafikan dosa besar. Ya, artinya apa? Berbahaya pada eh, keimanan dia. Ya, ini menafikan kesempurnaan dari keimanan seseorang. Ya, berbahaya sekali menafikan nasab seseorang. Jadi para ikhwah, akhwat, teman-teman sekalian, jangan sampai kita menganggap diri kita ini lebih hebat atau karena fanatik kesukuan. Biasanya kan gitu ya. Fanatik kesukuan. Akhirnya mendorong dia menghormati dan menyanjung orang lain berlebihan. Menyanjung orang lain berlebihan. Ini satu kesalahan. Kenapa? Si Fulan bin Fulan, oh iya itu dari keluarga besar saya itu. Wah, disanjung-sanjung dia berlebihan. Atau karena merasa dia berasal dari kampungnya dia, dari daerah dia, disanjung secara berlebih-lebihan. Atau dianggap ini keturunan yang the best, keturunan yang paling tinggi, darah biru, kuncennya surga, pemegang kunci surga dan sebagainya, ya disanjung secara berlebihan, hulu dalam menyanjungnya. Oh ini kiai dari keturunan ini, oh ini habib keturunan ini, disanjung berlebih-lebihan, di luar dari kewajaran yang seharusnya dalam syariat Islam. Akhirnya apa? Akibatnya dia merendahkan nasab keturunan marga yang lain. Ya, merendahkan, meragukan yang lain. Yang lain juga begitu. Karena dia fanatik dengan ini, yang akhirnya yang sana juga diragukan. Kemudian direndahkan, dicibir, bahkan sampai dinafikan. Ini faktor-faktor penyebab. Yaitu apa? Asabiyah, terlalu fanatik dengan kesukuannya. Fanatik dengan kelompoknya. Fanatik dengan masyarakat lingkungannya. Ditambah tentu tidak ada iman dalam hal ini, tidak ada al-ilm pemahaman bahwa ini adalah hal yang diharamkan.
Akibatnya banyak. Ya, ketika dia menyanjung seseorang yang berlebihan karena faktor nasab dan keturunan, akhirnya seringkali yang terjadi dia tutup mata dengan akidahnya, tutup mata dengan perilakunya dia. Ya, oh ini kiai ini, keturunan ini. Akhirnya tutup mata dari kesalahan-kesalahan dan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi pada diri orang itu. Nah, ini kan tentu bahaya ini. Ya, oh si fulan karena dia keturunan kiai ini, keturunan mbah ini, keturunan si fulan, tutup mata dari kesalahan-kesalahannya. Tentu ini sikap hulu berlebih-lebihan yang tidak diinginkan dan dilarang dalam syariat Islam. Jadi apa? Tempatkanlah seseorang itu pada porsinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tarfa'uni fauqa manzilati. Jangan engkau angkat saya di atas kedudukan saya. Ana Muhammad ibnu Abdullah. Innama ana Rasulullah, Abdullahi wa Rasuluh. Saya Muhammad bin Abdullah. Saya hamba Allah. Saya Rasulullah SAW. Ini kedudukan saya. Jangan diangkat melebihi ini. Ya, jangan diangkat melebihi ini semuanya. Ini berbahaya. Ya, ini faktor penyebab. Kelompok ini berlebihan dengan kiainya, dengan tokohnya, yang ini berlebihan dengan tokohnya, akhirnya saling merendahkan keturunan marga dan nasab yang lain. Kamu nggak marga kamu itu ini, marga kamu itu ini, mbah kamu dulu begini, ini saling merendahkan karena masing-masing mengusung bendera dia sendiri-sendiri. Akhirnya menutup diri dari yang lebih penting dari itu, akidahnya, penyelewengan-penyelewengannya. Akibatnya pula tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya para ulama menilai ini mencela nasab adalah bukan sifat orang yang punya iman kepada Allah, bukan orang yang kenal dengan Allah, tapi ini perilaku orang-orang. Disebutkan oleh para ulama, ini perilaku orang-orang kafir sebetulnya. Yang satu sama lain saling mencela keturunannya. Yahudi mencela Nasrani. Lastum ala syai', laisu ala syai'. Mereka nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Nasrani juga mencela orang-orang Yahudi. Kalian nggak ada harganya. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang-orang Yahudi mengatakan Nasrani itu nggak ada artinya. Orang Nasrani juga mengatakan Yahudi nggak ada artinya. Saling mencela dan saling merendahkan. Ini perilaku orang-orang kafir. Makanya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan merendahkan siapapun. Merendahkan orang, merendahkan keturunan. Tidak, mereka akan menempatkan pada porsinya. Kalau salah, ya dinasehati. Nggak mau dinasehati, ya sudah doain saja, tinggalin dia agar kita tak terpengaruh atas kejahatan dan keburukannya. Inilah indahnya Islam. Ya, tak perlu kita menyebarluaskan, tak perlu kita ibarat orang jadi toa masjid. Ya, menyebarkan keburukan orang, akhirnya mengarah kepada mencela dan merendahkan pribadi, mencela dan merendahkan individu. Ya, semoga kita terjauh dari dosa besar yang seperti ini. Wallahu a'lam. Ya, bisa dilihat catatannya. Kemudian kita lihat hadis yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Ayat dan hadis ini cuma ada dua. Surat Al-Ahzab ayat 58. Nah, ini yang yang disebutkan oleh Imam Nawawi di beberapa bab, ya. Yaitu firman Allah, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithmam mubina. Orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah melakukan kebohongan dan dosa yang nyata. Apa kaitan dengan bab? Lihat, Imam Nawawi mengatakan mencela nasab yang sah menurut lahiriah syariat. Ya, secara lahiriah memang itu nasab dia, lalu dicelah oleh orang lain, berarti dia mengganggu orang-orang yang beriman. Ini termasuk apa? Al-idha, mengganggu hati, mengganggu mereka, merendahkan mereka, ya, menghina mereka, menghina keturunannya.
Berarti apa? Berarti dia telah melakukan buhtan, kebohongan, dan dia telah melakukan dosa besar. Ya, wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Kemudian berikutnya hadis 1578. Hadis 1578. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ithnatani fin nasi hum bihim kufrun, at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada dua perkara yang terdapat pada manusia. Yang keduanya adalah kekufuran bagi mereka, yaitu penghinaan nasab dan meratapi mayit. Nah, perhatikan ini jamaah sekalian, pemirsa dan pendengar radio, perhatikan ini. Ini sangat mengerikan sekali sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ithnatani fin nasi huma bihim kufrun. Ada dua sifat. Jika dua sifat ini ada pada diri seseorang, ada dua sifat. Jika dua sifat ini ada pada diri seseorang, maka dia telah memiliki kekufuran. Dia telah melakukan kekufuran. Wih, serem nih. Yang dimaksud dengan kufur di sini apa? Kekafiran. Dia telah melakukan kekafiran. Waduh, berarti kalau melakukan dua sifat ini, dia kafir dong, keluar dari Islam dong. Jawabannya tidak. Yang dimaksud dengan kekafiran di sini adalah kufrun duna kufrin, kufur kecil. Maksudnya apa? Yaitu perbuatan yang tidak menjadikan dia keluar dari Islam. Terus apa? Kategorinya adalah dosa besar. Ya, ini bukan perbuatan yang menjadikan dia murtad keluar dari Islam, tidak. Tapi yang dimaksud kufur di sini adalah kufur kecil, yaitu menjadikan dia melakukan perbuatan dosa besar. Artinya akan berpengaruh pada iman dia, akan mengurangi keimanan dia, menurunkan kualitas keimanan dia, merendahkan dia, menghinakan dia, menurunkan status dia di hadapan Allah, menjauhkan dia dari Allah, jauh dari rahmat, jauh dari karunia Allah, dekat dengan syaitan. Wal'iyadzubillah. Ya, ini serem ini. Apa perbuatan itu? Pertama, at-ta'nu fin nasab, yaitu apa? Mencela nasab. Nah, dengan tiga yang tadi, tiga yang tadi, ya coba dibuat mereview dengan yang tiga. Apa itu? Nah, itu tadi mencela nasab, yaitu menafikan atau meragukan atau merendahkan nasabnya. Ya. Jadi menafikan, enggak, dia bukan dari keluarga besar ini. Meragukan, enggak mungkin dia dari situ. Merendahkan, masa orang kayak dia keturunan ini. Keturunan dia itu keturunan receh, marganya itu marga recehan, gitu ya. Mbahnya dulu itu gini, direndahkan, dihina. Ya, ini termasuk apa? Kufrun, yaitu kufur kecil, dosa besar. Na'udzubillah, ya, menurunkan status dia sebagai orang beriman di hadapan Allah dan tidak disukai dan dibenci oleh masyarakat akhirnya orang-orang yang seperti ini. Nah, inilah dampak dari apa? Kemaksiatan. Ya. Nah, ini bahasan kita pada bab 275, yaitu mencela nasab. Ya. Oke, ini bahasannya, hadisnya, dalilnya cuma 2. Yang berikutnya kita masuk pada bab 276. Bab yang berikutnya yaitu apa? Memalsu dan menipu. Wah, ini panjang nih. Saya pakai slide-nya sekarang. Nah, ini panjang nih. Tapi saya meringkasnya ya. Memalsu dan menipu. Al-ghish wal khida'. Ya. Apa itu memalsu dan menipu? Nah, ini. Memalsu dan menipu. Nah, memalsu, ghish,
dan menipu khida'. Apa artinya? Nah, para ulama, ini saya ringkas dari penjelasan para ulama yang banyak. Ya, saya ungkapkan seperti ini. Menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Jadi namanya pemalsuan. Menampakkan sesuatu, mohon maaf, nyangkut ya. Menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Apa itu? Nanti kita kasih contoh, banyak contohnya. Menyembunyikan cacat barang. Nah, ini termasuk ghish dan penipuan. Ya, memalsu, menipu, menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Atau menyembunyikan cacat barang. Atau mencampur barang bagus dengan barang jelek. Ya, berarti ghish itu apa? Menampakkan kebaikan dengan menyembunyikan keburukan dan kejahatan. Nah, ini kesimpulannya. Jadi ini namanya apa? Memalsu dan menipu. Cakupannya besar ya, luas jamaah. Memalsu dan menipu. Berarti intinya memalsu dan menipu itu apa? Dia menampakkan di bagian luarnya itu sesuatu yang bagus, indah, keren lah. Tapi di balik itu ada keburukan, ada cacatnya, ada kekurangannya. Dia umpetin. Nah, itulah yang namanya ghish dan penipuan. Jadi menutupi kejahatan dengan kebaikan. Namanya memalsu. Menutupi keburukan, cacat, borok, istilahnya begitu. Dengan apa? Dengan keindahan-keindahan. Seakan-akan indah. Kelihatannya indah, kelihatannya bagus, padahal di balik itu ada hal yang buruk, hal yang kotor, ada yang jelek. Ya, tentu ini perbuatan haram dan ini dosa besar. Dikategorikan oleh para ulama jadi dosa besar. Seperti Imam Adz-Dzahabi di kitabnya Al-Kabair. Kemudian Imam Ibnu Hajar, Imam Al-Haythami, dan sebagainya, dan yang lain semua. Mengkategorikan ini adalah perbuatan dosa besar. Waliyahudzubillah. Seperti apa bentuknya? Nah, kita lihat sekarang bentuk-bentuknya. Bentuk yang pertama adalah dalam jual beli. Nah, ini yang panjang nih jelasinnya ini. Dalam jual beli, penipuan, pemalsuan dalam jual beli. Kategori ghish dalam jual beli. Ya, kategori khida' dalam jual beli. Apa itu? Contoh, menyembunyikan cacat pada barang. Ya, menyembunyikan cacat pada barang. Jadi sebetulnya barangnya ini ada cacatnya, tapi dia tidak tampakkan dengan jelas. Contoh, dia menjual mobil. Sebetulnya mobilnya ini dia jual mobil second. Sebetulnya mobil ini mobil bekas Lalu dia poles, diginiin, sehingga tak terlihat lagi yang namanya bekas tabrakan. Ketika pembeli datang, dia mengatakan, oh barang ini mulus pak, masih oke loh, padahal bekas tabrakan. Dia menyembunyikannya. Atau menjual mobil bekas banjir. Ya, diiniin sehingga gak kelihatan, enggak masih oke pak, disembunyikan. Ya, menjual barang apa saja yang ada cacatnya, tapi dia menganggap ini barang masih oke, bagus, gitu ya. Contoh kedua, menaikkan harga di atas harga pasar. Nah, ini termasuk ghish ini, ya. Contoh, ini harga seharusnya di pasaran 10.000, tapi dijual sama dia hingga melambung tinggi sampai 50.000 umpama. Sampai 40, 30.000, padahal kewajaran nih harga dijual 10.000. Mentok-mentoknya di bawah 15 lah umpamanya. Tapi dia jual sampai 30.000. Nah, ini
menjual barang di atas harga pasar. Berarti dia telah melakukan ghish, penipuan. Ya. Kemudian yang ketiga, mengurangi timbangan. Nah, ini ya, mengurangi timbangan dan kadarnya. Kalau di pasar dikurangi timbangannya. Ya, dia bilang sekilo, padahal kalau ditimbang sebetulnya cuma 8 on. Ya. Atau mengurangi kadar dan ukurannya. Contoh, bangun rumah, dia tulis ini speknya begini. Besinya pakai besi 12, Pak. Ya, ternyata dia bangun rumahnya besinya hanya besi 8. Besi 10, 10-nya pun 10 banci istilahnya ya. 10 yang kecil. Sama aja dengan besi 8 gitu ya. Tapi ngomong sama orang ini besi 12. Jadi kedzib, bohong. Iya bohong. Ini namanya penipuan, mengurangi timbangan kualitasnya. Kemudian yang keempat, mencampur barang bagus dengan barang jelek. Nah, ini juga banyak nih. Jual ikan yang sudah rusak dicampur dengan ikan yang masih bagus. Ya, buah-buahan yang sudah mulai rusak dicampur dengan buah-buahan yang fresh. Begitu seterusnya. Mencampur barang jelek dengan barang yang bagus. Kemudian pemalsuan merek dagang, barang tiruan. Contoh, dia memproduksi barang, jam tangan. Ya, ini jam tangan merek internasional, merek A internasional gitu ya. Padahal yang memproduksi bukan pabrik itu, yang memproduksi itu negara lain yang terkenal dengan memproduksi barang tiruan. Ya, gitu jamaah ya. Jadi ini termasuk memalsukan. Ya, contoh yang di atas tadi apa? Barang baku dengan barang jelek, barang KW3 dibilang barang super. Ya, itu dan luar biasa fenomena ini di masyarakat ya. Pemalsuan barang lagi luar biasa. Tas perempuan, jam tangan, ini itu dimerekin dengan merek-merek yang terkenal padahal enggak. Padahal dia bikin sendiri. Ini pemalsuan merek dagang, naudzubillah. Kemudian yang terakhir ghish, iklan produk. Coba Anda lihat ghish dalam iklan produk. Apa itu? Jualan umpama mie instan. Iklannya apa isinya jamaah? Ada paha ayam. Jadi ngelihatnya itu dibuka bungkusnya, dituang bungkusnya masuk ke piring, itu keluar dari bungkusnya itu apa? Paha ayam. Keluar dari bungkusnya telur. Ya. Oh ini rasa daging, keluar dari bungkusnya itu daging. Barbecue, wah daging barbecue keluar dari situ. Ditonjolkan di iklan bahwa ini mie ada dagingnya, ada ayamnya, ada telurnya. Coba Anda beli, ada apanya? Ya kan, penipuan ini, penipuan produk iklan ini. Ya kan? Jadi yang dimaksud penipuan produk iklan apa? Menampakkan di masyarakat sesuatu yang nggak sesuai dengan kenyataannya. Contoh lagi, Anda masuk restoran, dikasih menu di restoran. Ini Pak, menu kami Pak. Di gambarnya, waduh menarik sekali itu. Dikesankan mangkoknya itu gede. Ya, mangkoknya gede. Terus varian-varian yang di dalamnya itu komplit sekali. Saya pesen ini Pak. Datang, nggak taunya mangkoknya kecilik Pak, segini. Isinya, ya lah kok begini. Padain dengan fotonya. Ya beda. Kalau Anda komplain, lepas kok, iya Pak ini kan cuma foto Pak. Ini Pak sama produknya. Ini ghish, penipuan. Menampakkan sesuatu yang indah sekali. Ya. Padahal kenyataannya nggak begitu. Coba lihat pengertian yang tadi kan, menampakkan sesuatu seakan-akan itu indah, perfect, luar biasa, dahsyat. Padahal kenyataannya menyewakan villa. Nyewain villa. Mana fotonya ini? Wah, fotonya itu villa baru dibangun dulu. Ketika nyampe di villanya, ya
kamar mandi ini kotor, villa jadul begini kok fotonya keren, gitu ya. Nah, inilah penipuan-penipuan yang terjadi jemaah. Na'udzubillah, ini haram. Kalau berarti jual beli, fulusnya penghasilan keuntungannya apa? Haram. Penipuan. Jual apa ibu? Risol ayam. Waduh, dibuka gigitan pertama ayamnya nggak muncul, kedua ayam nggak muncul, gigitan terakhir baru anak ayam kiki kiki, ayamnya kecil di pojokan tuh risol. Ini penipuan. Ini isi apa bu? Isi sayur. Nggak taunya digigit isi rogut atau apa itu jamaah ya. Tepung itu. La haula wala quwata illa billah. Ya, begitulah penipuan. Ini bahannya dari apa pak? Bahannya dari ini, kualitas ini. Padahal kagak. Untuk apa semua? Ya biar untung gede. Ya. Astaghfirullahaladzim. Dan seterusnya penipuan yang lain. Contoh yang kedua, kesaksian. Seorang saksi yang menyampaikan kesaksiannya dengan menyampaikan sesuatu yang terkesan jujur, padahal itu kesaksian palsu. Nah, ini di pengadilan atau apalah, ya seakan-akan dia benar, jujur, serius, mimiknya, ya, wah pokoknya penampilannya oke, kesannya oke, keren, padahal dia bohong. Yang ketiga, nasihat. Memberi nasihat dengan menampakkan keikhlasan dan kejujuran. Padahal dia nggak ada ikhlas-ikhlasnya. Seakan-akan dia ikhlas. Padahal enggak. Itu makna ghish yang sebetulnya. Ya, nunjukkan dia kalau nasihat itu kayak ikhlas gitu, kayak jujur bener gitu. Padahal enggak. 4. Proses ujian. Dengan mencontek atau menyajikan hasil ujian yang bukan hasil karyanya. Ujian S1, bikin tesis dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Wah, kan begitu kan istilah penelitian kuantitatif, pendekatan teori statistik. Wah ini. Padahal yang bikin biro jasa di situ di Pasar Senen sono yang bikin biro jasa di Rawamangun yang bikin kalau itu ya, yang bikin biro jasa dia tinggal nyodorin ini Pak data saya olah dong dengan pendekatan statistik atau dia pandai dalam menggunakan aplikasi apa SPSS kalau dulu ya sekarang saya nggak tahu dengan menyajikan itu. Nah, padahal apa aplikasi yang bikin orang yang ngerjain rata-rata begitu. Dulu saya masih di S2, ada teman S3. Ustadz pakai penelitian apa? Kualitatif ibu. Waduh penelitian lapangan capek Ustadz, pegel ini itu. Saya enggak ngerti statistik dan saya tidak mau kebohongan. Alah, semuanya di kampus juga semua begitu yang ngerjain biro jasa. Saya saja Ustadz yang ngerjain biro jasa. Padahal yang bersangkutan udah profesor, jadi dosen ini guru besar. Ya inilah ya. Ijazahnya ijazah apa? Anda korek, Anda pahami sendiri. Kepalsuan. Contekan. Nyontek. Ujian masuk ke perusahaan. Ya, tes masuk ke perusahaan. Contekan, bayar. Ya, semua kecurangan. 5. Tidak menepati janji pada kesepakatan kerja. Nah, umpama karyawan dengan kesepakatan kerja begini-begini akan mendapatkan upah sekian. Lalu perusahaan tidak menepati janji dengan berbagai macam cara. Sholat dikurang-kurangin. Ini berbagai macam cara yang penting dia tidak membayar utuh. Ya, naudzubillah. Berikutnya contoh yang ke-6. Penipuan orang-orang munafik. Dengan menampakkan keislaman padahal dalam jiwanya ada kekufuran atau menampakkan ketaatan padahal banyak kebohongan dan maksiat ya nggak ikhlas riya gitu ya ini kemunafikan istilah kita kan kemunafikan. 7. Masyarakat kepada pemimpin, masyarakat nipu pemimpin. Gimana? Memuji yang tidak sesuai dengan realita. Wah, dipuji pemimpinnya habis-habisan. Menyampaikan hasil kerja tetapi itu nggak ada, bodol. Wah ini pemimpin kita ini sudah melakukan ini. Padahal itu bohong hoak semua.
3, tidak menasehatinya ketika melihat kemungkaran. Ya, bukan berarti demo loh ini, enggak. Ya, kalau kita melihat kemungkaran dan ada kesempatan kita untuk bertemu dengan pemimpin itu, baik bupati, wali kota dan seterusnya maupun pemimpin perusahaan, ya. Kita melihat kemungkaran nggak kita nasihati, ya berarti kita melakukan penipuan ini. 6. Pemimpin kepada masyarakat. Nah ini yang maklum kita tahu. Dengan menzolimi mereka, tidak memberikan hak mereka, tidak memberikan apa yang layak bagi mereka, tidak mengarahkan kepada yang terbaik bagi masyarakat, tapi jadi pemimpin untuk memperkaya diri sendiri. 7. Para peminta-minta. Ini orang-orang yang minta-minta dengan menampakkan kemiskinan. Padahal mereka, kok 7 ini urutannya ngaco nih. Ya, mohon maaf ini urutannya jadi kacau begini jamaah. Ya. Udah urutin sendiri deh jamaah deh ya. Urutannya kacau tuh. Berarti itu nomor berapa itu? Itu 8, 9. Ya, berarti 8, 9. Baru sadar saya. Ya. Berarti yang ke-9 para peminta-minta dengan menampakkan kemiskinan padahal mereka memiliki kemampuan. Wah, pura-pura mobilnya diparkir di pojok sono, mobilnya diparkirin di pojok, terus dia pura-pura miskin minta-minta gitu kan ya. Ini banyak ya. Nah, inilah jamaah contoh-contoh dari memalsu dan menipu. Ya, kita lihat sekarang dalilnya di Imam Nawawi. Dalilnya masih sama di surat Al-Ahzab ayat 58. Nggak usah kita ulang lagi ya. Kita baca hadisnya aja secara langsung. Nomor 1579. Nah, lihat nih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man hamala alaina silaha falaysa minna, wa man ghasyana falaysa minna." Siapa yang memerangi kaum muslimin, dia bukan umat saya. Dan siapa yang melakukan pemalsuan, ghish, pemalsuan, penipuan, maka dia bukan termasuk umat saya. Jadi orang Islam yang memerangi orang Islam. Nah ini bukan umat Rasulullah SAW ini. Islam dengan Islam itu saling sayang, saling mengasihi. Ya, bukan saling memerangi, tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, siapa yang melakukan penipuan ghish dengan berbagai macam bentuk-bentuknya tadi itu, berarti dia bukan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa hadis ini ada kisahnya. Apa itu? Suatu hari Rasulullah SAW masuk ke pasar, lalu beliau mengecek seorang pedagang gandum yang ada tumpukan gandumnya di situ kan. Lalu tangan Rasulullah SAW dimasukkan ke bagian tengah atau bagian bawah. Kemudian beliau melihat di gandumnya itu yang di bagian tengah, di bagian bawahnya basah. Padahal bagian atasnya kering, bagian bawahnya basah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan apa? Afala ja'altahu fawqat ta'am hatta yarahun nas. Kenapa yang basah itu enggak kamu tunjukin? Biar orang tahu kalau yang ini basah, yang ini kering. Dipisahin dong. Orang yang memalsu seperti ini bukan umat saya. Lihatlah Rasulullah SAW ngecek pasar. Kalau yang nipu di pasar ditindak. Harusnya beginilah pemimpin. Ya, baik dinas pasarnya atau pemimpinnya harusnya ngecek siapa pedagang-pedagang yang curang di pasar, bukan malah kolaborasi dengan mereka untuk melakukan penipuan. Naudzubillah ya. Jadi di sini ada unsur ghish. Apa itu? Menjual barang yang cacat dicampur dengan barang yang bagus. Apa cacatnya? Beras yang basah dicampur dengan beras yang kering. Biar apa? Timbangannya biar berat. Apalagi sekarang sengaja berasnya dibasahin, disemprotin, lalu ditaruh biar menggelembung. Sapinya digelonggongin istilahnya orang Jawa, dikasih air yang banyak biar terjadi penggemukan. Oh, sapi perahnya dibiarkan beberapa hari biar tempat susunya itu membesar, biar kelihatan susunya baik. Dan seterusnya biar terlihat oke ya. Penipuan-penipuan dalam barang dagangan. Ya barang KW kesekian
ya dicampur dengan barang yang super. Supernya taruh di depan. Ya, supernya taruh di depan biar kelihatan oke. Jual rumah, kerannya, saklarnya dikasih merek-merek yang branded, merek internasional. Padahal besinya besi banci semua, laki enggak, cewek enggak tuh besi ya. Ya kualitasnya jelek semua. Catnya cat aplosan semuanya. Tapi terkesan ininya bermerek, saklarnya, keran-kerannya. Wah, ini bermerek nih kerannya nih. Padahal semuanya jelek. Naudzubillah ya. Jadi ini contoh dalam hadis ya. Penipuan-penipuan dalam jual beli. Hadis yang berikutnya 1580 dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tanajashu, jangan kalian jual beli najas. Sama dengan hadis yang dibawanya 1581 dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW naha an bai'in najas, melarang jual beli najas. Najas itu apa? Najas itu umpama nih, mohon maaf, saya jualan barang ini. Ya, barang ini yang saya jual. Lalu datang pembeli. Berapa Pak ini? Ini saya jual 1 juta. Wah, mahal Pak. Nah, dia diam. Terus datang orang ke penawar kedua, pembeli, calon pembeli kedua. Berapa Pak ini? 1 juta. 1 juta? Ya, oh. Boleh nggak 900? Oh enggak kasih lah kalau 900. Nggak boleh 900. Ah masa 900 nggak dikasih? Enggak. Nah, orang yang kedua ini nawar, sebetulnya nawarnya pura-pura aja. Agar apa? Agar orang yang pertama tadi itu memberikan penawaran 950. Kalau nawar 950 saya kasih. Jadi ini pura-pura menawar agar harganya naik dan tinggi. Na'udzubillah. Ini namanya jual beli najas. Ya, agar harganya dinaikkan. Ya, ini banyak dalam jual beli lelang. Ya, memang semua daftar masuk dengan pendaftar ngisi formulir apa. Tapi di antara orang yang daftar dan ngisi formulir itu ada yang najis ini, pura-pura ini. Pura-pura nawar agar apa? Yang lain kalau sudah dijual beli pelelangan kan orang pada panas semuanya. Ya apalagi yang pakai ego nunjukin ini saya kaya. Wah, habis dia. Ya dikerjain itu sama. Berapa? 100. Yang mau beli beneran, waduh 100, 120, yang najasnya naikin lagi 150, yang ini naikin lagi, terus dikerjain sama yang ini. Ya, ini jual beli najas, menaikkan harga bukan dengan tujuan membeli, tapi mempengaruhi orang lain agar dia membeli dengan nilai yang jauh lebih tinggi dari harga pasaran. Na'udzubillah. Wih, serem penipuan begini banyak banget ya. Saya yakin ini pertanyaannya banyak ini. Pertanyaannya mesti banyak ini. Kemudian hadis yang berikutnya 1582. Contoh, masih dari Abu Hurairah. Berkata, ada seorang lelaki bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa dia ditipu dalam jual belinya. Rasulullah SAW mengatakan, man baya'ta faqul la khilabah. Siapa yang melakukan transaksi jual beli, hendaknya Anda mengatakan nggak ada penipuan loh ya di sini, tidak ada penipuan. Ya kalau pedagangnya jujur jamaah, berarti apa? Nggak boleh melakukan penipuan dalam perdagangan. Jangan, ya. Oke. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, man khabbaba zawjatam ri'in aw mamlukahu falaysa minna. Barang siapa yang merusak hubungan istri seseorang dengan suami atau budak dengan tuan, maka dia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini istilah sekarang apa namanya? Pelakor katanya ya. Pelakor katanya orang sekarang ya. Jadi berarti apa? Melakukan penipuan. Apa itu penipuannya? Menampakkan diri seolah-olah dia bujangan. Ya, satu yang laki atau yang perempuan. Ya, merayu
si suami ini menampakkan yang baik gitu ya, agar dia kembali ke dia dan ngerusak sono. Ini termasuk. Termasuk juga penipuan, bisa jadi masuk dalam penipuan ini adalah masalah pernikahan. Apa itu? Mohon maaf. Ketika ada yang meminang, dia menunjukkan, menampilkan, menampakkan atau mungkin mengucapkan dengan seakan-akan bahwa anak-anaknya ini masih gadis alias perawan. Ya. Tetapi padahal sebetulnya dia tidak perawan lagi. Mungkin karena pemerkosaan atau karena pacaran, perzinaan dan sebagainya. Dia menambah, oh masih gadis kalau. Gadis itu kan paham gadis ini masih perawan. Nah, ini penipuan dalam pernikahan. Ya, atau dia menikahkan anaknya, laki maupun perempuan, menunjukkan seakan-akan anaknya ini sehat akal, padahal dia ada penyakit kejiwaan, rada gila. Kan ada nih model begini nih kan. Wah, ini anak saya sehat. Waktu melamar sih kondisinya sehat, padahal gilanya kambuh-kambuhan. Nah, ini juga penipuan ya. Wal'iyadzubillah. Inilah bahasan kita hari ini ya, luar biasa. Kita 2 bab kita bahas hari ini. Ya, semoga bermanfaat buat saya dan buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya ini? Yang duluan dulu yang mana? Yang dulu. Ibu Dewi. Ya, silakan Ibu Dewi yang raise hand ini. Yang mau bertanya langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang Ya, pertama, ada seorang wanita yang dulu berumah tangga. Ketika ia berumah tangga, ia berselingkuh dengan pria lain begitu. Nah, wanita tersebut sudah taubat saat ini dan beliau itu mempunyai namun tidak tahu itu anaknya suaminya atau anak dari laki-laki yang lain begitu. Dan bagaimana nanti kalau anak perempuan itu menikah, Ustadz, apakah harus tes DNA atau bagaimana? Karena takut kalau yang menikahkan ayahnya kandung, maksudnya suami dari istri tersebut, takutnya tidak sah begitu, Ustadz. ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Para jamaah, zaman kita ini zaman yang dipenuhi dengan kemaksiatan yang luar biasa. Benar kata Rasulullah SAW di dalam banyak hadis, kiamat itu tidak akan tiba, melainkan perzinaan itu sudah merebak di mana-mana. Minuman keras itu sudah dikonsumsi di mana-mana. Riba itu menjadi konsumsi orang sekarang. 3 hal ini, musik itu menjadi lantunan yang tidak pernah lepas dari kuping mereka. Ini sudah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekarang benar apa yang beliau sampaikan. Ini mukjizat, sudah banyak terjadi. Perzinaan itu kayaknya dianggap biasa. Ya, anak muda pacaran, bisa jadi anak SD sudah melakukan. Ya, anak SMP udah banyak yang melakukan anak SMP. SMA, oh udah, dan jangan ditanya. Ya, nah, penelitian yang dilakukan oleh salah satu media dahulu tahun 90-an itu akhirnya muncul apa? 80% anak SMA sudah melakukan hubungan seksual. Ya, akhirnya wartawan yang melakukan penelitian itu diintimidasi habis ya. Kebetulan saya kenal baik dengan wartawannya itu. Ya, luar biasa. Jadi apalagi SMA, udah, ini penyebab semua adalah pergaulan yang tanpa batas. Apa itu pacaran-pacaran? Bahkan sudahlah, keperawanan itu bukan sebuah kebanggaan kok sekarang. Untuk apa? Untuk berusaha melegalkan perzinahan yang mereka lakukan. Kemudian minuman keras, narkoba, berbagai macam bentuk, mulai yang murah 2.000 rupiah ada. Na'udzubillah ya.
Riba, kayak jadi kebutuhan. Rasanya jidat banyak orang itu tertulis riba. Ya, sampai beli handphone nyicil riba. Beli panci pun riba, kredit riba. Ya, semua riba. Kalau nggak riba kita nggak punya duit dong. Waduh, nggak percaya sama Allah, nggak ada iman. Bisnis, pemodalannya 100% dari riba. Dari Nauzubillah. Musik, jadi kok akhirnya karena nggak ada iman, ya udah cari hiburan. Hiburannya apa? Yaitu kupingnya dengerin musik. Kita bertaubat kepada Allah. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang bahagia dunia akhirat, taubatlah, tinggalkan ini semua. Kemudian permasalahan yang kedua yang ditanyakan, bagaimana dengan status anak ini? Bisa jadi ini dari yang perselingkuhan sono, bisa jadi dari suaminya ini. Jawabannya adalah Rasulullah SAW bersabda di hadits, al-waladu lil firash. Anak itu tetap menjadi anak dari mereka yang berada dalam satu ranjang. Siapa yang berada dalam satu ranjang? Ya suami istri ini. Jadi kalau si istri ini hamil, ya udah anaknya si suaminya ini. Ya, enggak, dia pernah melakukan zina, dia pernah zina sama suami. Itu tidak. Ya, anak ini anak dari firash, anak dari suami istri kamu yang sah. Ranjang yang sah mana ranjang yang sah? Ranjang yang sah ini. Jadi kalau hamil si perempuan ini, si istri ini, ya berasal dari ranjang yang sah ini. Ya, tidak bisa dianggap dimunculkan keraguan-raguan. Jangan-jangan apabila, jikalau, gitu ya. Nggak, jangan begitu, nggak boleh. Ya sudah, ini hamil, anaknya dia, anak dia sudah. Nggak boleh menggunakan prinsip jangan-jangan apabila, jikalau, seandainya, jangan ya. Ya udah, ini anak dia, berarti anak dia yang sah dan seterusnya konsekuensi hukum. Pertanyaan yang kedua, banyak sekali nih yang resen. Pertanyaan kedua masih dari siapa tadi? Dari Bu Dewi tadi ya. Silakan Bu Dewi. Afwan Ustadz, pertanyaan kedua begini Ustadz. Di sini ada seorang sahabat wanita, yang satu belum mengenal manhaj salaf, yang satu sudah mengenal manhaj salaf. Namun yang belum mengenal manhaj salaf itu seorang qori, begitu, yang Masya Allah dalam Al-Quran begitu mengaji. Lalu di sisi lain yang sudah mengenal manhaj salaf itu berprinsip bahwa ia akan menyampaikan dengan perlahan-lahan manhaj salaf ini, begitu. Namun dia itu dikucilkan dengan orang-orang yang sudah mengenal manhaj salaf dengan berdalih tidak boleh berteman dengan sembarang orang. Bagaimana Ustadz menyikapi? Dia sangat sedih ketika karena manhaj salaf ini harus berpisah begitu dengan sahabat yang menyemangati dia dalam belajar Al-Quran. Barakallahu fiik Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillahi wa ba'd. Kita ini disuruh berdakwah dan menasehati kepada siapapun. Ya, siapapun silahkan. Siapapun bisa bergabung di kajian kita ini. Siapa saja silahkan. Oh, ini kajian khusus sama teman-teman yang sudah salaf. Enggak ada. Ya, enggak ada begitu. Ini bukan dakwah salaf, malah dakwah salaf itu adalah dakwah yang berprinsip nada pijakan syumul ya. Apa itu? Ya, semua orang terbuka lebar. Siapapun silahkan. Kita ingin menasehati orang, ya selama yang kita lihat ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan Quran, hadis, dan pemahaman yang benar, ya kita nasihati, kita luruskan permasalahannya. Baik itu individu maupun dalam forum-forum pengajian resmi. Individu kita melihat tetangga kita, orang yang kita kenal dengan kita salah, ya kita tegur, kita ingatkan. Ya inilah prinsip. Ya, bukan enggak, ini bukan salah berarti saya enggak negor dia. Ya jangan boleh. Kita ingatkan, kita tegur dia. Kita lihat ada perkembangan nih, ada kemajuan. Ya kita tegur, malah kita deketin dia biar dia berubah. Kita kasih hadiah. Kan Rasulullah yang nyuruh tahabu. Kasih dia hadiah, kirimi dia hadiah. Agar dia apa? Agar hatinya lunak. Ya.
bukan disuap. Ya oke lah Anda bilang suap-suap untuk dakwah, untuk iman nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi ini boleh nggak apa-apa. Bukan berarti beda antara kita menasehati orang, memendakwai orang, dengan kita bergaul dengan orang yang buruk, dengan orang yang jahat. Tidak. Kalau orang yang buruk, orang jahat, pelaku maksiat, syirik, beda, ya kita tinggal dia. Tapi bukan berarti terus kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak. Amar ma'ruf nahi mungkar tetap kita tegakkan. Kita nasihati dia, kita ingatkan dia. Oh ada indikasi dia berubah, ada mendengarkan. Ya alhamdulillah kita dekati terus, kita nasihati dia, nasihati. Semoga dia berubah dan kembali ke jalan yang lurus. Tapi kalau dia tetap ngeyel dan mau tahu bersikukuh, ya kita tinggalkan. Yang penting kita sudah menasihati dia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang mana dulu nih? Yang chat dulu deh gantian. Masya Allah, pertanyaannya banyak, banyak banget deh. Banyak banget nih ya. Sepertinya nih, mohon maaf kayaknya nggak bisa semua ini dijawab. Ini bisa kelenger ini jawab. Iya, raise hand-nya ada 10 orang ini. Apakah anak laki-laki bertanggung jawab atas semua biaya hidup ibunya yang masih hidup? Karena di dalam hukum waris anak laki-laki dapat bagian dari warisan bapaknya. Ya bismillah, alhamdulillah wa ba'd. Kalau ibunya tak mampu untuk menghidupi dirinya dan gak ada penghasilan, ya pasti anak laki-lakinya yang wajib untuk apa? Menghidupi ibunya. Ya, saya singkat-singkat jawabannya ya. Pertanyaan juga, apakah seorang istri yang mencantumkan nama suaminya di belakang namanya boleh saja atau tercela menurut Ustadz? Ya, menurut syariat ya. Bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Ini tidak boleh, haram hukumnya ibu. Menasabkan dirinya yang bukan dengan nasabnya. Ya, contoh apa namanya? Siapa nama? Fulana, nama suaminya Pak Budi umpama. Fulana Budi. Kan gitu kan biasanya ya. Fulanah Budi. Tidak boleh. Haram hukumnya. Kenapa? Berarti Anda menganggap Pak Budi ini ayahmu dong. Kalau ayahmu haram kamu menikah sama dia. Ya kan? Haram kamu menikah sama dia. Oh, iya, ini budaya yang jangan ikut-ikutan. Kayak nyemplung sumur, nanti ikut nyemplung sumur semuanya. Jelek ikut jelek, jangan, disaring dulu lah dengan kaidah syar'i ya. Ini haram hukumnya menisbatkan, menasabkan dirinya yang bukan pada nasabnya. Kalau Anda menasabkan diri ini berarti Anda nganggap itu ayahmu. Ya, naudzubillah, jangan ya, jangan. Kemudian apa ini? Orang-orang suku Lampung itu sering sekali direndahkan oleh suku lain karena mungkin terkenal kekerasan, begal karena ingin menikah pun orang lain enggan untuk menikah dengan orang Lampung. Kemarin saya gagal menikah pun dikarenakan saya berasal dari Lampung. Ibu saya keturunan suku Lampung. Bagaimana solusinya Ustadz? Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Ya bukan Lampung aja, mungkin kayak mohon maaf ya, mohon maaf. Mungkin orang yang dari Maluku juga terkesan selalu direndahkan gitu. Apa kesannya Maluku itu galak-galak, kasar? Padahal kagak. Saya kenal banyak orang yang itu baik-baik kok, ya kan? Atau suku mana, ya, itu kan? Atau suku lain yang dikesankan dengan kelembutan, identik, padahal juga kasar dia. Ya janganlah kita melihat seperti itu. Ya jangan menilai orang dengan apa? Dengan kasuistik, ya, dengan kasus. Jangan, ya. Ini namanya suudzon, berprasangka buruk, ya, berprasangka buruk. Tentu prasangka buruk seperti bahasan yang lalu ini muncul bukan orang-orang yang punya iman. Kalau kita iman kepada Allah, kita tidak akan berprasangka buruk ya. Kita menilai orang dari apa yang muncul pada perbuatannya, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar. Tapi kita dengar itu orang lain. Jangan menilai si fulan dengan penilaian si fulan. Kita mau menilai si A terus dengan penilaian si C, kan nggak fair. Menilai A dengan perbuatannya C. Yang begal itu kan dia. Kenapa Anda nilai semua sekota jadi tukang begal? Kan tidak. Ya, padahal yang begal juga kasus. Ya, jangan kasus digeneralisir. 10 November 2020 di studio Ibnu Hajar Bodin. Sekarang, yang resen yang berikutnya siapa itu? Hamba Allah. Ya, Idul Khatir
dengan tema pembeda antara ulama dan awam. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi ini wabarakatuh. Pembangunan asrama dan tempat ibadah di Wamenas kami rakyatnya untuk memilih, kalau misalkan terpilih akan saya wujudkan ABCD ini. Ya, Ya, yang diwujudkan. Apakah ini direalisasikan termasuk cuma satu influencer? dua. Oh, Ya, iya. ya, terima kasih Pak Ya. atas pertanyaannya. Jazakallah. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu Rasulullah ba'd. Jemaah, kita jangan selalu melihat kesalahan orang saja. Bisa jadi itu